105 FM Your Lifestyle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan Raw, selamat malam untuk semua pendengar setia Raw FM dimanapun berada. Ada Nurul yang mengisi ruang dengar Anda rekan Raw di Jumat malam. Seperti biasa kita ada di Talk Show Hukum. Dan kali ini bersama Kantor Hukum Muhsi Wali Ilman SH dan Associates dengan tema Sistem Peradilan Pidana bersama Bang Muhsi Wali Ilman SH, kemudian Bang Pangyutan Tondi Lubis SH, juga nanti menyusul Bang Heri Triska Siregar SH. Nurul sapa dulu untuk kedua narasumber kita di malam hari ini. Assalamualaikum Bang Muhsi. Sehat Bang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dek Nurul, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Bang Tondi, selamat malam. Sehat Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Dek? Iya, tadi perjalanan ke sini gimana keadaan jalanan? Seperti Lancar? biasa dihibur dengan rintik-rintiknya hujan. Waduh, masih hujan ya Bang ya? Oke, ngomongin tema kita malam hari ini Bang, sistem peradilan pidana. Tapi sebelumnya rekan Raw, untuk rekan rekam yang sedang mendengarkan siaran 105, boleh bergabung dengan Nurul dan juga narasumber dengan tema sistem peradilan pidana. Kirimkan pertanyaan lewat WhatsApp ataupun SMS di 0822 99 99 6105. Sebelumnya Bang, mengapa pilih tema ini? Begini ya Dek Nurul, banyak sahabat Raw FM dan juga masyarakat Kota Padang Sidimpuan dan sekitarnya masih banyak belum tahu proses dimana apabila kita terjadi tersangka kan atau terdakwa nantinya, kita bingung kok lama prosesnya ya sampai berbulan-bulan. Jadi sistem peradilan pidana ini, pertama sistem ini namanya saja sistem, ada tahap dan proses. Dia ada urutannya, tidak bisa dilangkahi. Kasih contoh seperti kita membawa mobil manual nih kan, kita harus pakai gigi 1 dulu, nggak mungkin gigi 3 kan, pasti ada prosedurnya. Jadi di sistem peradilan pidana ini juga ada prosedurnya. Nah, di sistem peradilan pidana ini ada komponen namanya, yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, baru ada lembaga masyarakat. Baik. Bang Muhsi, sebelum ke situ mungkin boleh dijelaskan dulu Bang, pidana itu apa? Mungkin masyarakat Padang Sidimpuan susah membedakan pidana gitu kan, ada kawannya perdata gitu ya Bang ya. Kalau masyarakat awam kan susah membedakannya gitu Bang. Jadi pidana ini macam tindakan kriminal yang dilakukan, masih diduga melakukan tindak pidana. Kita nggak bisa menjustis seseorang itu langsung bersalah karena ada tahap-tahapnya. Kita hanya menduga dia melakukan tindak pidana. Contohnya apabila dia melakukan tindak pidana narkotika, dia masih dalam proses. Di dalam kepolisian ada yang nanti namanya penyelidikan dan penyidikan. Nanti di situ penyelidikan akan kita jelaskan lebih nanti ya Dek Nurul. Kita masuk ke kepolisiannya dulu kan. Kepolisian tugasnya itu, fungsinya itu terdapat di pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Itulah fungsi dari kepolisian yang pertama. Yang kedua, penegak hukum. Jelas namanya itu kepolisian penegak hukum. Yang ketiga, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Jadi yang saya bilang itu terjadinya penyelidikan dan penyidikan itu pun karena ada proses laporan juga dari masyarakat, bahwasanya si ini ada daerah sana terdapat tindak pidana kriminal seperti pembunuhan kan dan lain-lain. Jadi di penyelidikan ini ada di pasal 1 ayat 5 serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Jadi penyelidikan ini kayak seperti dipilih-pilih nih, kayak detektifnya ini masih mencari bukti lagi dia dalam penyelidikan ini. Nanti di penyelidikan itu nanti bukti-buktinya itu sudah terpenuhi, apakah sudah terpenuhi nanti penyelidikan ini. Begitu, mungkin akan ditambahkan saya Tondi. Silakan Bang Tondi. Baik, terima kasih. Selamat malam untuk mendengar radio FM. Ya, pada kesempatan ini kami akan menjelaskan mengenai sistem peradilan pidana. Gitu. Yang menjadi pertanyaannya sama kita kan, apa sih sistem peradilan pidana itu? Gitu.
sebagian masyarakat belum tahu itu. Maka di sini kami akan mencoba menjelaskan hal itu. Adapun yang dimaksud adalah sistem peradilan pidana itu adalah suatu proses bekerjanya beberapa lembaga penegak hukum melalui sebuah mekanisme yang meliputi kegiatan bertahap yang dimulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan dan pelaksanaan putusan hakim yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan. Nah, proses ini di mana diatur gitu? Ada yang mengatur ini, yaitu hukum acara pidana gitu. Karena antara sistem peradilan pidana dan hukum acara pidana tidak dapat dipisahkan gitu. Ya. Karena di situ nanti akan diatur bagaimana mekanisme yang seharusnya yang dilakukan oleh baik itu kepolisian, kejaksaan, kehakiman ada di sana diatur. Oleh karena itu kami akan masuk ke dalam apa sih hukum acara pidana itu gitu. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, hukum acara pidana itulah yang mengatur bagaimana semestinya yang dilakukan oleh baik itu kepolisian, kejaksaan, dan hakim, pengadilan gitu. Tapi sebelum mengarah ke sana, ada yang dikatakan asas hukum acara pidana. Yang pertama itu ada asas legalitas gitu. Asas legalitas ini adalah itu ada juga di dalam pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu, yaitu seseorang tidak dapat dikatakan melakukan suatu tindak pidana sebelum ada undang-undang yang mengaturnya terlebih dahulunya. Artinya apa? Harus ada dulu undang-undang itu, baru bisa dikatakan dia melakukan suatu tindak pidana. Harus ada yang mengaturnya dulu gitu. Tapi kalau tidak ada yang mengaturnya terlebih dahulu, baru kemudian itu tidak dapat dikatakan sebuah melakukan suatu tindak pidana gitu. Baru yang kedua ada asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan gitu. Artinya apa? Karena saking banyaknya perkara-perkara pidana yang disidangkan nantinya dalam hal ini di pengadilan, maka perlu dilakukan persidangan itu sederhana, biaya ringan gitu, supaya tidak menumpuk nanti perkara itu di dalam suatu proses pemeriksaan di pengadilan gitu. Baru yang ketiga ada asas praduga tidak bersalah. Ini artinya apa? Seorang itu belum dapat dikatakan bersalah sebelum ada putusan hakim yang mengatakan dia bersalah, yang memiliki kekuatan hukum tetap gitu. Jadi pertanyaannya, apa itu yang dikatakan kekuatan hukum tetap gitu? Artinya di sini baik itu nanti daripada terdakwa maupun kejaksaan tidak melakukan upaya banding gitu. Iya. Ada 7 hari waktunya diberikan kepada jaksa maupun terdakwa untuk melakukan upaya banding. Kalau tidak ada berarti sudah memiliki kekuatan hukum tetap gitu. Oke. Baru yang keempat ada asas oportunitas gitu. Ini diberikan kepada penuntut untuk melakukan penghentian penuntutan demi kepentingan umum. Artinya di sini ketika penuntut itu dalam hal ini jaksa melihat apapun ketika dilakukan penuntutan akan banyak kepentingan hukum yang dicederai. Demi kepentingan hukum itu atau kepentingan umum bisa dilakukan penghentian penuntutan. Baru yang kelima ada asas pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum. Ini diatur dalam pasal 152 ayat 3 dan ayat 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Yang pertama, untuk keperluan pemeriksaan hakim, ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara kesusilaan atau terdakwanya anak-anak. Kalau tidak batal demi hukum gitu. Di sini ada pengecualian dalam ketika itu berhubungan dengan kesusilaan, ketika berhubungan dengan terdakwanya anak, itu bisa ditutup untuk umum. Tapi kalau tidak berhubungan hal yang demikian, maka itu terbuka untuk umum. Dalam hal masyarakat itu bisa menyaksikan persidangan itu. Baik. Baru yang keenam, semua orang diperlakukan sama di depan hukum. Ini ada pada pasal 5 ayat 1. Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang dan semua masyarakat yang melakukan suatu kesalahan itu harus sama di hadapan hukum. Ini juga sejalan dengan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Artinya setiap
warga negara itu bersamaan kedudukannya di hadapan hukum dan pemerintahan dan tanpa ada kecualinya. Baru yang ketujuh, terdakwa atau tersangka berhak mendapatkan bantuan hukum gitu. Ya. Terdakwa itu walaupun setelahnya benar-benar sudah melakukan kesalahan, melakukan suatu tindak pidana, masih banyak hak-haknya yang harus diperjuangkan. Makanya pada dasarnya itu kan yang memperjuangkan itu adalah advokat hadir di situ gitu. Karena pada prinsipnya tugas advokat itu adalah untuk memastikan hukum dan keadilan itu berjalan dengan baik, bukan lebih gitu. Advokat pun akan ketika kalian dari advokat itu melakukan kesalahan, silahkan dihukum. Tapi ketika tidak bersalah, silahkan dibebaskan. Itu yang diperjuangkan oleh advokat. Bukan selama ini paradigma masyarakat itu advokat itu kan rawan kecurigaan publik. Iya. Makanya di sini kami akan mencoba memahamkan publik itu bahwasanya advokat itu bukan membenarkan yang salah gitu, bukan menyalahkan yang benar gitu. Baru kemudian terkait daripada itu untuk menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh rekan saya tadi, Bang Musi, mengenai penyelidikan gitu. Itu bagian daripada suatu sistem peradilan pidana. Karena setelah melakukan penyelidikan, baru dilakukan penyidikan, setelah berkas-berkas itu sudah lengkap, menurut penyidik itu akan dilimpahkan kepada kejaksaan nantinya. Nah, ketika dilimpahkan kepada kejaksaan, ketika jaksa melihat bahwa berkas itu masih kurang, akan dikembalikan kepada kepolisian untuk dilengkapi, atau yang dalam bahasa kejaksaannya P21 gitu. Baru kemudian P21 itu dalam hal pelimpahan, ketika dibalikan lagi itu P19 tuh. Baru kemudian setelah kejaksaan ini sudah memiliki yakin bahwa sudah berkas yang diserahkan oleh kepolisian ini lengkap, baru dilimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan gitu. Baik. Untuk disidangkan. Maka dalam proses persidangan ini nanti masuk ke dalam pemeriksaan oleh hakim gitu. Pemeriksaan itu kan ada tahap-tahapannya. Mulai daripada pembacaan surat dakwaan, baru ada nanti itu eksepsi daripada kuasa hukum, penasihat hukum, ada nanti itu tanggapan daripada eksepsi oleh kejaksaan gitu. Baru nanti ada putusan sela, ada nanti itu pembacaan saksi, ada nanti itu penuntutan, ada nota pembelaan, dan nanti ada kesimpulan dan nanti akan putuskan itu. Baik. Nah, yang menjadi pertanyaan pada hari ini gitu, kita nggak mengetahui sejauh mana hak-hak kita, baik itu nanti di persidangan baik itu nanti di polisi, kejaksaan, kita sejauh ini tidak mengetahui gitu. Makanya seperti yang kami jelaskan itu, walaupun istilahnya setiap orang itu sudah benar melakukan kesalahan, masih banyak hak-hak yang harus diperjuangkan gitu, untuk memastikan hukum dan keadilan itu berjalan dengan baik gitu. Oke. Terima kasih Bang Tondi tadi yang menurut tangkap penjelasannya tentang hukum acara pidana ya Bang ya. Ada asas-asasnya banyak sekali. Kemudian tadi dari Bang Musi, salah satu tahapan prosesnya ada di kepolisian, yaitu penyelidikan ya Bang ya. Oke. Untuk proses selanjutnya mungkin tahap-tahapannya bisa dijelaskan lebih rinci terkait tadi yang sempat disebutkan sama Bang Tondi. Ada hak-hak sekalipun dia tersangka yang harus dipenuhi ya Bang ya. Oke, kita jelaskan nanti di segmen kedua rekan Raw FM. Jangan kemana-mana, stay tune terus on 105 Raw FM, your lifestyle. 105 Raw FM, your lifestyle. Rekan Raw masih bersama Nurul yang mengisi ruang dengar Anda di talk show hukum bersama Kantor Hukum Musi Wali Ilman SH dan Associates dengan tema sistem peradilan pidana, dengan narasumber kita Bang Musi Wali Ilman SH serta Bang Pangyutan Tondi Lubis SH. Dan rekan Raw FM tadi kita sudah bahas ya Bang tentang tadi ada asas hukum acara pidana, terus juga tadi ada tahapannya masih sampai di tahap kepolisian ya Bang ya. Sebenarnya tadi udah jelas juga dijelaskan saudara saya, cuma saya apa juga lah supaya silakan kan. Nah, jadi begini Nurul ya, pada sahabat Raw FM yang ada di Padang Sidimpuan sekitarnya, bahwasanya setelah terjadi penyidikan itu bukan kepolisian aja yang berhak. Baik. Dalam undang-undang, di kejaksaan pun berhak penyidikan.
di BNN pun juga berhak penyidikan. Kalau di KPK juga berhak mereka melakukan penyidikan dia kan. Jadi kalau tindak pidana umumnya memang kepolisian lebih dominan melakukan penyidikan kan. Tapi kalau ada tindak pidana khususnya seperti korupsi ya tindak kepolisian sama tindak penyidikan kepolisian dan pihak KPK juga berhak melakukan penyidikan juga kan. Baru kalau dia pidana khususnya seperti narkotika, penyidikan juga berhak orang BNN juga ikut menyidikkan di Nurul. Itu sekedar tambahan saja sih. Tapi lebih dominannya di pidana ini lebih dominan di kepolisian. Baik. Setelah tercapainya bukti di penyidikan, itulah yang seperti rekan saya bilang dilimpahkan ke kejaksaan. Jadi kejaksaan memeriksa kembali berkas-berkas yang diberikan kepolisian kepada kejaksaan. Jadi ada batas waktunya. Setelah 14 hari juga batasnya itu ibaratnya gugur penyidikan itu. Kalau dia terpenuhi dia lanjut dan pelimpahannya langsung ke pengadilan. Nanti tadi rekan saya sudah secara detail membicarakan di pengadilan kan, pengadilan. Jadi kalau dilimpahkan ke pengadilan ada proses-prosesnya yang dibilang saudara saya tadi. Jadi sudah sampai putusan di pengadilan, sudah ada ketetapan pasti dalam hukumnya, baru dia ke lembaga masyarakat. Disitulah dia dibina. Karena misalnya putusannya misalnya 10 tahun dia dibina lembaga masyarakatan 10 tahun. Begitulah inti besarnya di Nurul. Baik. Tadi sempat dijelaskan penyelidikannya diberhentikan kalau misalkan 14 hari tidak ada perkembangan, begitu ya Bang? Tidak ada, ya tidak memenuhi dia berkas itu. Pembuktian ada yang kurang misalnya tidak terpenuhi, bisa dia dikembalikan. Itu berarti atau dibatalkan ya kan? Kasus hukumnya diberhentikan, begitu Bang maksudnya? Bukan, maksudnya buktinya itu kan tidak kuat. Kayak mana jaksa penuntut umum melakukan penuntutan apabila barang buktinya tidak lengkap kan gitu. Baik. Jadi kasusnya statusnya gimana? Statusnya di apa lagi lah pihak kepolisiannya, kembali lagi diperiksa, diselidiki lah dulu Bang. Oke, begitu ya Bang ya. Tadi sempat disinggung hak-hak tersangka atau juga tadi bisa disebutkan korban mungkin dalam suatu proses hukum itu bagaimana Bang? Baik, terima kasih. Baik, tapi sebelum mengarah ke sana, saya akan mencoba menjelaskan tadi yang disampaikan oleh rekan saya. Ya, silakan. Bahwasanya setelah penyidik itu merasa bahwa sudah berkas itu sudah lengkap, akan dilimpahkan kepada kejaksaan. Itu P21 gitu. Baru ketika kejaksaan merasa atau melihat bukti berkas itu masih ada kekurangan, itu akan dikembalikan lagi oleh kejaksaan kepada kepolisian. Itu yang dinamakan P19 untuk dilengkapi. Setelah itu baru kepolisian melengkapi balik, baru diserahkan lagi kepada kejaksaan. Baru nanti kejaksaan seperti yang saya katakan tadi akan melimpahkan ke pengadilan untuk melakukan suatu proses gitu. Baik. Untuk menambah apa itu. Dan tadi menyangkut apa putusan itu, kan tadi ada dibahas rekan saya putusan gitu. Putusan itu kan sebenarnya ada 3 gitu. Putusan pengadilan ada 3. Yang pertama putusan itu mengatakan terdakwa bersalah gitu. Maka itu akan dapat setelah diputus akan dieksekusi oleh lembaga pemasyarakatan gitu. Baru kemudian ada putusan itu bersifat bebas. Terdakwa itu bebas dari sebuah permasalahan, tuntutan gitu, bebas. Baru yang ketiga ada oslah namanya, oslah gitu. Artinya benar ada di suatu tindak pidana, suatu peristiwa itu, tapi itu bukan merupakan suatu tindak pidana. Makanya dibebaskan hukuman daripada melakukan suatu peristiwa tindakan tersebut gitu. Nah, terkait tadi mengenai hak-hak tersangka ketika ditahan, baik itu tadi tahan kejaksaan, baik tahanan kepolisian gitu. Karena kan ada 3 lembaga yang berhak melakukan penahanan. Tadi ada kepolisian, ada kejaksaan gitu, ada pengadilan gitu. Ini ada waktu jangka-jangkanya gitu. Kepolisian berapa lama gitu. Kepolisian dalam hal melakukan penyidikan berhak melakukan penahanan selama 20 hari gitu. Baru kemudian diperpanjang ketika merasa
pemeriksaan belum sempurna, masih kurang pemeriksaan, akan ditambahi lagi, diperpanjang 40 hari. Begitu dengan kejaksaan. Kejaksaan 20 hari masa waktu melakukan penyidikan gitu. Penahanan baru ketika masih kurang bisa diperpanjang lagi semalam 30 hari. Baru ke pengadilan nanti ada 30 hari, perpanjangan 60 hari gitu. Sama nanti pengadilan tinggi. Nah, terkait daripada hak tersangka jika dilakukan penahanan gitu, ada beberapa hak tersangka yang diatur oleh KUHP gitu. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Yang pertama kita melihat pada pasal 57 gitu. 57 mengenai hak untuk menghubungi penasihat hukum. Di mana pasal satunya, tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi penasihat hukumnya sesuai dengan ketentuan undang-undang. Undang-undang ini maksudnya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ini maksudnya. Baru pada ayat 2-nya, tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses perkaranya gitu. Tuh. Baru yang kemudian kedua diatur oleh dalam pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengenai hak menerima kunjungan dokter. Yaitu tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak. Baru yang ketiga, hak diberitahukan keluarga penahanannya. Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang pada semuanya tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa ataupun orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya. Baru yang keempat, hak kunjungan keluarga itu terdapat pada pasal 60 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan tersangka atau terdakwa guna mendapatkan jaminan bagi penangguhan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum. Baru yang kelima, ada juga hak tersangka atau terdakwa yang diatur dalam pasal 61 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu hak kunjungi rekan kerja gitu. Tersangka atau terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantaraan penasihat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan. Baru yang keenam, ada hak berkirim surat. Yang pasal satunya, tersangka atau terdakwa berhak mengirim surat kepada penasihat hukumnya dan menerima surat dari penasihat hukumnya dan sanak keluarga setiap kali diperlakukan olehnya untuk keperluan itu. Bagi tersangka dan terdakwa disediakan tulis menulis. Baru yang ketujuh, hak kunjungi rohania gitu. Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari rohania. Contoh ini dari ustadz, kalau nanti itu dari Kristiani, dari pendeta gitu. Makanya ini sebenarnya hak-hak daripada tersangka atau terdakwa ketika dilakukan penahanan. Oleh karena itu kami harap dengan adanya ini masyarakat tahu apa sih hak-haknya ketika dilakukan penahanan gitu. Baik, tadi sempat disebutkan bahwa masa tahanan itu berbeda-beda ya Bang, dari kepolisian, terus juga kejaksaan dan seterusnya. Nurul, ada satu pertanyaan nih Bang. Kira-kira kalau masa tahanan itu diakumulasikankah sama ketika kita sudah mendapatkan putusan, berapa lama kita maksudnya dihukum begitu? Apakah itu sudah dikurangi masa tahanan atau bagaimana? Ya, ketika putusan itu mengatakan, contohnya ketika hakim memutus terdakwa itu 6 tahun contohnya, itu sudah dipotong daripada masa tahanan sebelumnya gitu. Dari dari penyidikan, dari kejaksaan, pengadilan, itu bisanya dipotong. Biasanya dipotong ya Bang berarti ya. Berarti oke, dipotong. Ya. Prosesnya sampai situ saja atau ada lagi yang mau dijelaskan terkait dengan proses hukum pidana ini Bang? Prosesnya kalau udah ada penetapan hukum, misalnya pihak kejaksaan atau penuntut umum tidak suka dengan putusan dari
pengadilan bisa melakukan banding juga pihak kejaksaan. Begitu juga dengan pihak terdakwa. Apabila tuntutannya terlalu berat, dia bisa juga haknya untuk banding juga. Prosesnya Nah, prosesnya banding sama juga kayak cuma ngasih surat banding ke pengadilan, nanti pengadilan nanti memutuskan kembali. ada rentang waktunya? Ada rentang waktunya 14 hari kalau 14 hari. mengajukan ke banding. Lewat dari itu udah nggak bisa lagi bang gitu ya? 7 hari. Oke, rekan RFM itu dia tadi penjelasannya terkait dengan proses, terus juga tadi hak-hak tersangka. Dan rekan RFM mungkin kita lanjutkan lagi di sesi ketiga ya bang ya. Untuk rekan RFM yang punya pertanyaan seputar dengan sistem peradilan pidana, silakan kirimkan by WhatsApp ataupun SMS di 0822 9999 6105. Kita akan kembali sesaat lagi rekan RFM, tetap stay tune on 105 Pro FM, Your Lifestyle. 105 Pro FM, Your Lifestyle masih dari kawasan Sudirman 219 Kota Padang Sidimpuan, dan rekan Raw masih dengan Nurul yang mengisi ruang dengar Anda di talk show hukum bersama Kantor Hukum Musi Wali Ilman SH dan Associates dengan tema sistem peradilan pidana bersama Bang Mungsi dan juga Bang Tondi. Kita sudah ada di sesi ketiga rekan RFM, silakan untuk pertanyaannya masih Nurul tunggu via WhatsApp dan SMS di 0822 9999 6105, atau juga yang sedang ikutan di live Instagramnya RFM di @RFM Padang Sidimpuan boleh menyertakan pertanyaan di kolom komentar. Oke, Bang Musi dan juga Bang Tondi, ada satu pertanyaan, mungkin pertanyaannya dari Nurul ya. Tapi ini pertanyaannya pada dasarnya umum. Mungkin masyarakat juga bertanya-tanya terkait hal ini. Pertanyaan begini Bang, apakah masalah yang sudah diselesaikan secara kekeluargaan bisa diproses secara hukum meskipun sudah ada bukti tanda perdamaian antara kedua belah pihak? Silakan Bang. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau menjawab pertanyaan seperti itu, kita kan mengetahui bahwasanya tindak pidana itu kan ada dua delik, ada delik biasa dan delik aduan gitu. Nah, jika itu berbicara tentang delik aduan gitu, ketika pelapor itu yang mengadu itu, kan delik aduan kan harus yang bersangkutan yang langsung mengalami tindak pidana itu, korban yang berhak melakukan suatu pengaduan gitu. Baru ketika sudah diadukan, baru kemudian ada perdamaian daripada pihak pelapor dan terlapor yang mengadu ini. Ketika mencabut pengaduannya, itu akan dihentikan daripada proses hukumnya. Tapi kemudian ketika itu mengenai delik biasa gitu, delik biasa contohnya pembunuhan gitu, itu meskipun telah terjadi perdamaian, proses hukum tetap dilaksanakan. Walaupun nanti perdamaian itu kan bisa nanti jadi apa? Bisa jadi peringan hukuman kepada pelaku. Itu terkait jawaban itu. Tapi tetap dilaksanakan proses persidangannya begitu ya Bang ya. Ada tambahan lagi? Bang Musi silakan Bang. Yang seperti rekan kita jelaskan tadi, saudara Tondingan, bahwa delik aduan tadi itu secara kekeluargaan, dia mau berdamai atas terlapor atau pelapor kan. Dia berdamai untuk supaya tidak terjadi tindak pidana terhadap dia, karena kalau dia melakukan tindak pidana nantinya dia ada sesuatu kelakuan buruk yang tidak baik lagi untuk karir dia. Contoh dia kalau dia seorang PNS, guru kan, dia melakukan tindak pidana yang ringan, jadi dia ingin berdamai supaya proses itu damai. Karena kenapa damai itu pun indah kan. Kekeluargaan itu lebih baik juga. Baik pula kita ngapain repot-repot kan, habisin waktu ke pengadilan hanya masalah ringan. Kalau bisa dihadapi dengan kekeluargaan, ya kita harus menghadapi dengan kekeluargaan. Itu aja. Oke, terima kasih Bang Musi. Mungkin ada satu pertanyaan lagi Bang Musi dan juga Bang Tondi. Bila menurut kita jalannya persidangan berat sebelah, apakah ada kemungkinan kita boleh mengganti hakim atau bagaimana Bang? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Sebenarnya yang menentukan hakim itu kan itu ketua hakim pengadilan gitu. Nah, ketika kita merasa berat sebelah, tidak bisa kita upayakan untuk mengganti hakim, karena itu adalah wewenang daripada pengadilan gitu.
pun ketika kita merasa berat sebelah kan, ketika diputuskan masih ada upaya hukum lainnya, upaya banding gitu. Kita melakukan upaya banding untuk membatalkan putusan yang diputus hakim itu, yang dibacakan hakim yang merasa kita berat sebelah itu gitu. Oke, berarti jalannya banding gitu ya Bang ya. Oke. Ini kalau misalkan ada pertanyaan berapa rincian biaya untuk mengajukan gugatan seperti itu Bang, mungkin kan masih terbilang awam juga. Biaya untuk mengajukan suatu gugatan gitu Bang. Sebenarnya dalam hal mengajukan suatu gugatan itu sebenarnya tergantung jarak tempuh objeknya. Kalau gugatan kan, kalau berbicara tentang gugatan kan perdata. Kalau masalah nanti tentang pelaporan baru nanti mengenai pidana. Kalau bicara tentang gugatan itu mengenai perdata. Nah, ketika berbicara tentang berapa biaya itu gitu, kita harus melihat objeknya. Di mana objeknya? Kalau nanti objeknya di Medan kan biayanya itu agak mahal. Tapi kalau sekitar di sini contohnya Perang Sidimpuan itu itu enggak semahal yang ada di Medan gitu. Karena jarak tempuh itu, karena ada kan pengadilan juga akan memanggil pihak yang kalau tergugat gitu. Itu dipanggil, itu kan biaya, ada biaya perkara gitu. Itu biaya perkara namanya. Itu ditentukan oleh jarak tempuh objek itu. Oke, berarti ditentukan oleh jarak tempuh ya Bang. Ini ada satu pertanyaan yang masuk via WhatsApp nih Bang. Oke. Mau nanya, ketika dihadapkan dengan HAM, wrongful conviction sering terjadi nih, gimana menurut lawyer? Ini dari, gimana Bang? Ketika dihadapkan dengan HAM, wrongful conviction sering terjadi nih, gimana menurut lawyer? Dari Tondi di Sihitang. Oke. Ya. Berbicara tentang HAM, itu kan sudah ada mengatur tentang hak asasi manusia gitu. Kan hampir sebagian setengah daripada undang-undang dasar itu mengatur tentang hak asasi manusia. Memang makanya dalam hal menanggapi ini, makanya kehadiran daripada penasihat hukum itulah sebenarnya untuk memperjuangkan hak asasi manusia ini. Nah, kemudian jika kita melihat daripada pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945, situ kan sudah ada sebenarnya yang mengatur. Artinya apa? Hak asasi manusia itu kan dapat dibatasi oleh hak asasi manusia lainnya gitu. Artinya ketika kita melakukan suatu hak kita, mempergunakan hak kita tidak boleh melanggar hak orang lain gitu. Nah, ketika banyak terjadi hal yang demikian, maka saya rasa makanya dalam hal penegakan hukum ini, sehingga terjadi penegakan hukum yang sebagaimana mestinya yang diatur oleh konstitusi kita, makanya sebenarnya ada 3 yang harus berjalan bersamaan sehingga dalam hal pelaksanaan penegakan hukum itu berjalan dengan baik. Yang pertama kan struktur hukum gitu. Struktur hukum itu penegak hukumnya dulu. Yang objektif, bekerja sesuai dengan mekanisme yang ada. Baru yang kedua itu tentang substansi, undang-undangnya gitu, peraturannya. Baru yang ketiga tentang legal culture, budaya masyarakat. Bagaimana budaya masyarakat ini gitu? Apakah dia mau mentaati atau tidak kan gitu? Kadang kan kita kan dirasakan oleh budaya masyarakat yang tidak taat akan hukum. Makanya cara dalam hal ini penegak hukum dalam hal menanggapi hak asasi manusia ini agak lebih serius gitu. Karena hak asasi manusia ini kan hak dasar yang harus kita miliki gitu. Baik. Ini yang di-highlight di pertanyaannya mungkin bisa Nurul perjelas gitu ya Bang Tondi ya. Wrongful conviction begitu Bang. Tapi kalau tadi Nurul searching wrongful conviction itu terkait dengan penjatuhan hukuman kepada orang yang tidak bersalah begitu Bang. Bagaimana menurut lawyer? Gini. Makanya kan ada istilah hakim itu lebih baik membebaskan 1000 orang yang bersalah gitu kan, daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah. Baik. Artinya apa? Di sini kan kadang kan nggak sesuai gitu. Kita nggak bersalah tapi dihukum gitu. Makanya sebenarnya di situ kehadiran penasihat hukum untuk memastikan apakah kita bersalah atau tidak.
ketika kita bersalah ya silahkan dihukum kan. Kalau tidak bersalah maka silahkan dibebaskan. Maka daripada itu hal yang harus kita lakukan ketika kita tidak bersalah tapi dihukum, ya tidak ada jalan upaya banding. Ada jalur sana upaya banding gitu. Di situ kita buktikan apakah putusan pengadilan negeri ini benar atau tidak, apakah dibatalkan atau dikuatkan oleh pengadilan tinggi. Kalau dikuatkan nanti ada lagi tindak kasasi Mahkamah Agung gitu. Untuk membatalkan putusan daripada pengadilan negeri ini gitu. Baik. Oke, kayaknya ini yang bertanya masih sehukum ya, Pak? Apa? Kayaknya bertanya masih sehukum ya. Bisa ada jadi. Warga Sihitam. Oke. Ini ada satu lagi pertanyaan, masih nyambung dari pertanyaan sebelumnya nih, Bang Tondi dan juga Bang Musi. Ada yang di highlight Piliham atau KUHP gitu. Terus kalau banding kan memang upaya hukum begitu. Iya. Oke, sebentar kita scroll ke bawah dulu. Ini untuk kejadian wrongful yang tadi gimana? Nah gitu. Yang di highlight mungkin wrongfulnya begitu Bang, wrongful conviction tadi. Gini ya, hukum pidana kita ini kan kita bicara jujur kan, hukum pidana ini kan hukum pidana kita sekarang kan yang bersalah belum tentu dihukum, yang benar belum tentu dibebaskan gitu. Makanya ada istilah itu yang hidup daripada terdakwanya atau terdakwa ini akan ditentukan oleh hakim. Ketukan palu hakim itu akan menentukan nasib daripada terdakwa. Makanya ada istilah putusan hakim itu adalah mahkotanya hakim. Saking pentingnya putusan hakim ini gitu. Makanya jika ada sedemikian rupanya, makanya dalam hal ini kan hakim itu dalam membuat keputusan kan ada dua pendekatan. Ada pendekatan tekstual dan kontekstual gitu. Kalau pendekatan tekstual kan gitu. Tekstual itu berdasarkan teks, apa yang ada di undang-undang itu dilaksanakan gitu. Baik. Baru ketika kontekstual itu lebih kepada keadilan dan kemanfaatan. Ketika dilakukan ini apa manfaatnya gitu. Ketika dilakukan apa manfaatnya gitu. Makanya hal yang demikian sebenarnya menanggapi daripada ketika ada tadi kejadian seperti itu tidak orang bersalah tidak ada dihukum, orang bersalah dihukum. Ya rasa kan ada hukum yang mengatur tentang tindak lanjutnya. Ada hukum itu gitu. Makanya kita ikuti jalurnya. Ketika nanti kita dihukum tidak bersalah kan ada seperti yang saya kata-kata upaya banding. Itu jalan satu-satunya untuk membatalkan pengadilan negeri ini, putusan daripada pengadilan negeri gitu. Oke, kita ikuti jalurnya begitu ya Bang ya. Dan Jadi ada tambahan tambahannya sih. Nurul, banding ini ada dua kemungkinan. Kadang banding ini mau meringankan, kadang mau juga memberatkan. Karena tidak sesuai yang kita ketahui kan. Dan masalah tidak adilnya dalam suatu di pengadilan itu, situ juga lah peran kita membela klien kita atau membuktikannya bahwasanya dia tidak bersalah, supaya disitulah teknik seorang pengacara untuk melakukan pembelaan terhadap terdakwa. Jadi pengaruh dari seorang advokat pun terpengaruh untuk hakim juga. Jadi masalah putusan juga di hakim ini ada namanya hakim ketua, hakim anggota 1, hakim anggota 2. Ini yang memutuskan ini orang yang bertiga, para hakim yang mulia ini. Jadi nggak semerta-merta bisa satu orang aja yang memutuskan ini, orang yang bermusyawarah. Mereka memutuskannya dengan apa yang dibilang saudara kita itu, bahwasanya memang udah sesuai dengan undang-undang, ada sesuai dengan kadang juga hakim juga ada juga memutuskan itu dengan hati nurani juga. Tadi teks dan kontekstual gitu ya Bang ya. Gitu. Oke. Karena juga waktu Bang sudah mendekati formasi pukul 21, mungkin boleh disampaikan closing statement, bisa jadi himbauan ataupun penutup untuk tema kita malam hari ini, silakan Bang. Baik. Sebagai penutup dari kami bahwasanya di sini kan kami duduk sini atas nama kantor hukum itu. Makanya kami ingin menyampaikan terkait daripada peradilan pidana ini, sistem peradilan pidana ini, kami di sini hadir untuk memperjuangkan hak korban gitu, hak klien gitu. Makanya selama ini kan kita melihat bahwasanya seperti profesi advokat itu kan profesi yang rawan kecurigaan publik gitu. Bahkan
Shakespeare pernah mengatakan, let's kill all the lawyers, bunuh aja semua pengacara gitu. Makanya itu ada kesan bahwa orang itu nggak mengetahui apa sih sebenarnya fungsi dari advokat itu gitu. Makanya ketika yang kontra ini terhadap pengacara berhadapan dengan hukum dan kekuasaan, tidak ada jalan lain, dia butuh penasihat hukum gitu. Makanya profesi advokat ini hadir untuk memastikan hukum dan keadilan itu berjalan dengan baik. Salah satunya dengan tadi memastikan agar hukum acara pidana ini dilakukan oleh penegak hukum, baik itu kejaksaan, kepolisian dan kehakiman. Itu yang kita lalui gitu. Itu yang kita perjuangkan. Baik. Bang Musi, silakan Bang. Sedikit tambahannya menurut pesan dari saya, bahwasanya di sistem peradilan pidana ini hak-hak dari tersangka atau terdakwa mengetahui apa aja yang telah dia ingin ketahui haknya, karena advokat ini sangat berupaya membela kliennya benar-benar dari hati nurani, itu visi nobilnya. Jadi kita dalam melakukan suatu pembelaan terhadap klien, kita nggak setengah-setengah, kita sepenuh hati. Kita juga melihat dari keluarganya juga kadang berhadapan dengan kita dengan bernangis, dengan sedih, bahwasanya sebenarnya dia tidak bersalah. Jadi kayak mana? Itulah tujuan kita untuk membelanya itu. Jadi kepada masyarakat Kota Padang Sidempuan ataupun sahabat FM, agar kiranya jika ada sesuatu dengan masalah hukum, segeralah hubungi pengacara, karena pengacara pun punya hati nurani juga. Jangan takutlah dibilang untuk berkonsultasi, untuk bertemu, karena di undang-undang pun ada hak kita untuk memakai pengacara. Gitu deh. Terima kasih Bang Musi, kemudian juga Bang Tondi untuk waktunya di malam hari ini. Sehat selalu. Semoga apa yang kita sampaikan, apa yang kita didiskusikan tadi di segmen terakhir ya, kayaknya waktunya kurang banget. Tapi terima kasih banyak juga untuk rekan FM yang sudah mengirimkan pertanyaannya. Tadi ada Tondi dari Hitang untuk antusiasnya. Mungkin kita ketemu lagi next time ya Bang ya. Boleh minggu depan atau minggu-minggu berikutnya. Dan terima kasih kembali Bang Musi juga Bang Tondi. Jangan kemana-mana kan Raw FM, tetap stay tune di 105 Raw FM, Your Lifestyle. Makasih Bang ya.